kita berdialog, kita berdiskusi. Bahasan kita ini bahasan yang paling enteng. Kalau Islam kan ditanya, apakah Nabi Muhammad itu Tuhan atau hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Apakah Allah itu Tuhan atau makhluk? Tuhan. Kalau kita tegas, tidak ada ambigu gitu. Nah, kita berharap orang Kristen juga demikian adanya, harus percaya diri. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Di mana kita bisa melihat bahwa dia Tuhan? Nggak tahu. Karena ketika kita memandang Yesus, kita memandang manusia. Gitu teman-teman sekalian. Kita tunggu ya rekan-rekan kita, karena mungkin masih ada yang di gereja masih sembahyang sana, sembah Theos, sembah Bapa, sembah Anak, dan sembah Roh. Kita tunggu ya teman-teman. Ada beberapa tema yang saya sudah siapkan sebenarnya, tapi kualitas dari teman-teman kita yang hadir di Qomal kita itu belum bisa untuk kita bahas tema-tema seperti yang saya sajikan di Facebook, yang saya sajikan di debat-debat Zoom waktu itu. Kalau di TikTok ini kelihatannya berat, meskipun mereka sebenarnya tahu, mereka melihat, mereka mendengarkan, ya, gencar kok live kita ini masuk ke HP mereka. Tapi ya dasar mereka sulit untuk menerima kebenaran, meskipun itu berasal dari kitab mereka sendiri. Tetapi kelihatannya mereka ini kelihatannya mereka sadar bahwa ini menyusahkan gitu. Berat bagi mereka untuk keluar dari lingkaran doktrin dogma, dan akan nyata pemisah antara materi yang mereka jadikan sebagai dogmatis, doktrin di dalam kekristenan, bila mana mereka harus mencakupi kepercayaan mereka dengan simbol-simbol dalil. Makanya kebanyakan mereka keluar dari dalil. Kalaupun ada dalil yang mereka gunakan, kita tengok teman-teman, itu dalil yang dibawa oleh Paulus, meninggalkan dalil yang bersumber dari Yesus, dan mereka mempraktikkan dalil yang ada. Itu teman. Jadi ya bagi kita nyata kalau apa yang mereka jalankan atau mereka percayai dalam kehidupan mereka sebagai seorang Kristiani, itu justru berbanding terbalik dengan dalil yang bersumber dari Yesus itu sendiri. Yesus katanya firman yang hidup. Yesus katanya firman yang menjadi daging. Tapi sangat disayangkan, menjadi daging tapi tidak dijadikan sebagai tolak ukur di dalam beragama gitu. Ya, cuman diakui saja bahwa dialah jalan, dialah keselamatan,
Dialah hidup, ya kan? Tapi faktanya dalam kehidupan mereka sebagai Kristiani, ya tidak mencerminkan ajaran Yesus yang sebagaimana mestinya, ya kan? Iya, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi ya kalau percaya kenapa beda ajarannya kan ya? Ya kan? Yesus adalah terang, tapi komal kita gelap. Gimana dong? Gelap, teman-teman. Gelap kan? Beda gimana ya? Beda lah. Yesus mengajarkan apa, teman-teman mengajarkan apa, kan gitu. Gelap ya, kita matikan lampu berarti. Halo, selamat sore. Halo prajurit. Wah, prajurit salib. Pasukan pembenci Yesus ini berarti. Halo prajurit salib. Pasukan pembenci kan tumaya, apakan tumai. Salib itu adalah ending daripada sikap penolakan terhadap Yesus berujung salib. Ini ada prajurit salib, artinya orang-orang yang membenci Yesus. Betulkah? Silakan Bang buka. Terkenal dengan asumsinya. Kamu kan raja asumsinya. Enggak, saya kan bertanya Bang. Ending dari tindakan orang-orang yang membenci Yesus itu endingnya apa? Endingnya nggak ada. Iya. Yang membenci Yesus itu yang tidak mengenal Yesus, yaitu kalian yang tidak mengenal Yesus. Endingnya Ending apa? dari Kami yang pantas bertanya kepada kalian yang tidak mengenal Yesus. Kalau kami mengenal Yesus. Sabar Bang, sabar. Kita berbicara kita dulu. Kita berbicara salib. Salib itu adalah ending daripada perbuatan orang yang percaya atau yang tidak percaya anti terhadap Yesus. Ayo. Ayo. Oh, salib itu adalah tanda kemenangan orang yang percaya dong. Tanda kemenangan orang yang membenci atau gimana ini? Mana yang Kalau betul? orang yang membenci itu di luar Kristen, seperti kalian yang membenci. Enggak, kita masih berbicara salib, Bang. Kita masih berbicara salib. Kita masih berbicara salib. Salib ini adalah ending daripada tindakan perbuatan penolakan kepada Yesus atau ending daripada mereka yang percaya Yesus. Oh, percaya Yesus dong. Oh, jadi yang menyalib Yesus orang-orang yang percaya Yesus gitu. Ya. Serius itu? Oh, kau nggak tahu kau yang menyalibkan Yesus, kau tidak tahu kalau siapa-siapa. Iya, saya tanya. Jadi tidak mengenal Yesus. Orang-orang yang menyalib Yesus itu orang yang percaya Yesus gitu. Hah? Enggak kebalik. Hah? Iya, berarti yang menyalib Yesus orang yang membencinya kan? Iya, kalian yang membenci. Nah, ketahuan. Berarti salib itu adalah kebencian atau apa terhadap Yesus sehingga ada salib. Iya. Orang-orang yang membenci Yesus ya, seperti kalian ya. Nah, orang tua. benar sekali, berarti orang-orang yang membenci Yesus lah yang menyalib Yesus. Betul? Iya. Berarti salib berarti jangan bawa kami. Berarti salib itu adalah lambang kebencian atau kecintaan. Nah. Oh, kalau dalam pandangan Kristen, salib itu adalah tanda kemenangan bagi kami. Bukan ke situ dulu. Salib itu ada, salib terhadap Yesus itu karena kecintaan kepada Yesus atau karena kebencian kepada Yesus. Ada salib.
kecintaan kepada Yesus. Kenapa? Oh, jadi mereka mencintai Yesus sampai mereka menyalibnya gitu. Menyalibkan bukan yang mencintai Yesus, tapi untuk mengenal seperti kalian. Saya tidak menyalibnya, Tuyul. Anda yang melambangkan kebencian itu. Pertanyaan saya, salib Oh, itu, itu asumsi Anda salah. tunggu. Iya, Salib Pak. itu ada karena On cam, kebencian prajurit. atau karena kecintaan? Prajurit salib on cam. Saya Nggak mau nggak dia, mau, Bang. Kalau di agama kalian boleh main itu. Kenapa jadinya ke situ? Ayo buka kamera. Ustaz. Ayo Bang, buka kameranya Bang. Buka kamera, Bang, Bang. saya Buka tahu, kamera. Bang. Masalahnya di Ponpes aja ini lagi terkenal, Bang. Lagi hot-hotnya. Ponpes Pati. Saya ulang lagi. Malu saya. Saya ulang lagi, Bang. Saya ulang lagi. Iya. Silakan. Salib itu karena kebencian atau karena kecintaan terhadap Yesus sampai orang menyalibkan Yesus? Oh, karena yang tidak mengenal Sahabat Yesus. gembel barakallah. Saya ulang lagi. Orang menyalib Yesus, orang yang menyalib Yesus itu karena cinta Yesus atau karena benci kepada Yesus? Ini Freddy kenapa Kamu nggak? dengar jawabannya. Yang menyalibkan Yesus itu orang-orang yang tidak mengenal Yesus seperti kalian. Tetapi Orang-orang yang Yesus membenci, ada kemenangan. Itu artinya orang-orang yang membenci atau orang yang mencintai Yesus yang menyalib Yesus? yang menyalib Yesus orang-orang yang membenci, yang tidak mengenal Yesus. Membenci. Berarti salib itu lambang benci atau lambang kasih? Oh, salib itu adalah lambang kasih, artinya itu kasih. Lambang kasih. Kamu harus bedakan arti salib dan orang-orang yang menjerumuskan Yesus ke dalam salib. Kamu tidak mengerti arti salib dan orang-orang yang siapa yang menjerumuskan Yesus dalam salib. Kamu ini sudah dewasa, tapi kau tidak tahu siapa yang menjerumuskan. Wah, seorang generasi. Siapa tanda salib itu apa? Jadi saya ulang lagi. Orang-orang yang membenci Yesus itulah yang melahirkan lambang salib ini. Salib itu terjadi terhadap Yesus karena adanya orang-orang yang membencinya. Ending daripada kebencian menghantarkan mereka berhasil membunuh Yesus di atas salib. Kristen menerima lambang salib itu sebagai kemenangan. Berarti Kristen ini adalah buah dari kebencian atau Kristen ini buah dari kasih? Jawab. Kristen ini kalau bukan dari kasih, bukan dari kebencian. Kalau Kristen buah dari kasih, kenapa lambang salib kalian pakai? Jawab. Karena kamu tidak pahami. Oh, jangan siapa dulu. yang menyalibkan Yesus dan Jangan arti salib. dulu. Jangan Makanya saya ajarin jangan kamu. ke situ. Arti Jangan ke salib situ adalah dulu. kemenangan. Jangan ke situ. Kemenangan bagi penyalib atau kemenangan bagi yang disalib? Bagi yang disalib dong. Kok jadi Yesus itu disalib menang dia karena dia disalib? Oh, jelas dong. Masa kau nggak tahu? Oh ya. Berarti orang-orang yang menyalib Yesus itu berjasa kepada Yesus. Enggak. Loh, kenapa lagi tidak? Tadi katanya Karena mereka tidak mengetahui kalau dia itu Yesus adalah Tuhan. Tadi katanya salib itu adalah kemenangan bagi Yesus. Berarti yang menyalib ini berjasa. Betul? Enggak berjasa. Mereka kan dengan mereka nggak tahu. Gimana Anda mengatakan tidak berjasa? Siapa yang menyalib dia yang berjasa dong. Karena salib itu kemenangan. Betul? Iya, kemenangan bagi kami lah. Orang Kristen. Nah, berarti pelaku penyaliban adalah pahlawan bagi Anda. Betul? Pahlawan. Yesus yang pahlawan, yang mati bukan penyalib. Yesus itu tidak akan disalib. Yesus tidak bisa menyalib dirinya. Harus ada yang menyalibkan. Dan hasil dari penyaliban ini adalah kemenangan bagi Kristen. Berarti penyalib ini berjasa atau tidak? Tidak berjasa. Tidak berjasa, tapi jasanya sangat besar bagi Anda. Anda menang karena pekerjaan mereka menyalib. Betul?
Betul. Akhirnya ngaku juga. Masya Allah. Berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Sudah selesai. Dan yang menang siapa? Dan Apa? yang menang siapa? Yang menang Iblis siapa? menang. Iblis dan Kristen menang. Iblis dan Kristen menang. Oh iya, 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 betul itu. Kau harus tahu Siapa? tujuan salib, bro. Siapa Kau yang harus tahu tujuan salib. Aduh. tujuan salibnya? Ternyata kau dodol juga Tujuan ya. salib. Coba. Tujuan salib bagi Tuhan apa? Bagi Tuhannya Yahudi, salib itu tujuannya untuk apa? Bagi Tuhannya Yahudi. Mau tahu? Kolose Ya, mau 2 dong. ayat 15. Itu jawaban Bagi Tuhannya Yahudi, bukan bagi Tuhannya Yothepape. Salib itu tujuannya apa? Kolose 2 ayat 15. Saya tidak tanya Tuhannya Kristen, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Salib bagi Tuhannya Yahudi itu hukuman atau hadiah? Kamu ternyata dodol juga. Tuhannya Yahudi mulai dan kami ngaco. itu sama. Nenekmu kiper, Tuhannya Yahudi dan nenekmu kami sama. kiper. Nggak beda sama kalian, beda Tuhan. Kalian Tuhanmu dengan Tuhan kalian di Tuhannya Mekah, dari Yahudi. Mekah. Kami dan Tuhannya Yahudi sama. Yahudi dan Tuhannya Itulah yang Kristen itu kebodohanmu. beda. Iya, Tuhan kami beda dengan Tuhan Oke. kalian. Kalau Tuhan Oke, kalian kita masuk di ke situ. Mekah. Kalau Kita ada masuk di ke Mekah, situ. Tuhan di Mekah. Kalau Kita masuk Yahudi ke dan situ. Kristen itu sama. Kita Ternyata masuk ke kau situ. buta Tuhan. Kita masuk ke situ. Apakah Yesus menuhankan Yesus? Jawab. Jawab. Yesus itu Tuhan sendiri. Kenapa dia menuhankan dirinya sendiri? Nah, inilah Nah, yang kau tahu disebut di mana? kamu itu gila. Dia itu Yesus, sumber adalah Tuhan itu. Yesus menghambakan diri atau tidak? Ya, Yesus menghambakan diri atau tidak? secara apa dulu? Secara Seca- kemanusiaannya atau secara Tuhannya? secara. Bingung dia saya tanya. Secara apa dulu? Apapun Secara lah, kemanusiaannya? secara. Atau secara ketuhanannya? Yo. Tuhannya Yahudi. Dia bingung dia saudara-saudara. Saya tanya. Tuhannya Yahudi. Berdasarkan apa? Tuhannya Berdasarkan Yahudi. kemanusiaannya atau sudah berdasarkan ketuhanannya? Bingung dia. Siapa Oh, yang saya jawab meletakkan? mana? Secara Siapa ketuhanan yang atau secara meletakkan? kemanusiaannya? Siapa yang meletakkan Tuhannya Yahudi ada sisi kemanusiaannya? Siapa yang meletakkan itu? Yang meletakkan itu terjadi karena memang kuasa Allah, bukan meletakkan. Kau kira ini barangmu yang mau Kacau, diletakkan. Kacau, Nah, inilah kacau, kacau, Blake. Dia kira ini Tuhan. Siapa Tuhan yang itu mau mendudukkan? diletak-letakkan. Siapa Oi, yang mendudukkan konsep ini Tuhannya Tuhan Yahudi penguasa, punya bukan sisi barang, mau kemanusiaan? diletakkan, dodol. Siapa yang mendudukkan Tuhannya Yahudi punya sisi kemanusiaan? Siapa yang mendudukkan itu? Siapa yang meletakkan pondasi dogma itu? Silakan. Woi, itu Siapa? bukan diletakkan. Istilah Tuhan itu tidak diletakkan, tapi diimani, bukan diletakkan. Ya, siapa Kau pikir ini yang barang? meletak? Siapa yang Ini masker memberikan lu diletak di posisi? meja, diletak di Siapa aduh, yang bahasa ini. memposisikan Tuhannya Yahudi punya unsur kemanusiaan? Itu siapa yang mengajarkan seperti itu? Siapa yang mengajarkan? Karena memang dia datang sebagai apa? Siapa yang Dia mengajarkan datang itu? sebagai apa? Lewat kelahirannya Siapa? manusia. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang Dia lahir mengajarkan? secara apa dulu waktu di Saya Maria? tidak tanya itu Tuhannya Maria Yahudi, siapa melahirkan yang secara mendudukkannya? Siapa yang Maria mendudukkan? lahir melahirkan dia secara apa? Secara Siapa Tuhan yang Yesus atau mendudukkan? secara manusia? Siapa yang mendudukkan Tuhannya Yahudi punya sisi kemanusiaan? Silakan. Tuhan tidak didudukan. Lo pikir ini barang, bro? Siapa yang mendogma bahwa Tuhannya Yahudi punya natur kemanusiaan? Dia lahir secara apa, bro? Siapa yang mendogma Dia Anda lahir bahwa secara Tuhannya apa dulu? Tuhannya Dia lahir Yahudi secara apa dulu? punya natur Lewat kemanusiaan? Siapa yang Dia lahir mendogma secara apa Tuhannya dulu Yahudi? dari Maria? Kalau dia Tuhannya lahir secara Yahudi manusia, lahir. berarti kita kenal dia secara Siapa manusia. yang mendudukkan dogma Tuhannya Yahudi lahir? Siapa itu? Maria melahirkan Tuhan secara apa, bro? Saya tidak tanya imanmu, saya tanya keyakinan orang Oh, Yahudi. Tuhannya nggak diduduk-dudukan. Siapa Yang yang diduduk-duduk itu siapa yang maskermu. mendogma? Diletak-letakkan. Siapa yang mendogmakan Tuhannya Yahudi memiliki natur kemanusiaan? Siapa yang mendogmakan itu? Ya, karena malaikat juga mengatakan bahwa dia akan lahir Enggak seorang nyambung. manusia. Oh, Wah, malaikat yang ngomong.
Apa lu yang lebih pintar dari malaikat? Enggak Bukan. nyambung. Malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan lahir seorang manusia. Enggak nyambung. Maria. Baterai rusak. Dari awal Anda berdiskusi sampai saya turunkan, Anda nggak nyambung. Anda hanya membuktikan Anda pengikut penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Terbukti dari narasi yang Anda bangun. Itulah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Tuhannya Yahudi didogmakan punya natur kemanusiaan. Halo, semangat sore. Kebur, minta permintaan, habis itu kebur. Kalian yang bikin dogma, doktrin Tuhan pencipta langit dan bumi, punya natur kemanusiaan. Saya turunkan, teman, tidak nyambung, percuma ada dia koar-koar, otaknya nggak berfungsi. Halo, semangat sore. Masuk ke pikiran ini pasti sinyal. Semangat sore. Sinyal. Iya. Semangat sore, Bang. Iya, si Rosari, Bapak Sinda, kita karena ini kok lama kali buat. Kita sudah melihat bagaimana tajamnya konsep 2 kali lebih jahat dari Farisi itu. Halo, semangat siang saudara Andes. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Halo. Halo. Ikut gabung Bang Jemaah, ikut gabung. Siap. Halo, ikut Makasih. gabung. Siap, makasih Bang, makasih. Sehat selalu. Halo saudara Dian. Saudara Dian, semangat sore. Ada onde-onde kah? Sore. Ya, dari Katolik, Kristen, Protestan, Pantekosta, Mesianik. Dari mana, Bang? Dari Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi baik-baik. Belum bisa buka kamera. Oh, kenapa bisa? Kita sambut pendeta kita dulu. Assalamualaikum Gurunda. Sorry Gurunda, salah pencet saya Gurunda. Kupikir pendeta beneran, Mohon pendeta maaf Gurunda, Simon. salah pencet saya Gurundaku. Baik, makasih. Gurunda, mohon maaf ya Gurunda. Iya, sama-sama. Iya, Gurunda. Sama-sama. Oke. Halo saudara Dian Sumardi, gimana Anda kok menyembah hamba Tuhan itu, gimana ceritanya, Bang? Hamba Tuhan kok disembah, Abang, ini? Apakah agama Anda tidak bisa kreatif sedikit apa gitu, menyembah petir atau kilat yang lebih dahsyat daripada menyembah hamba Tuhan? Gimana, Bang? Itu kan framingmu. Demi Allah, itu bukan framing. Itu tertulis dari pengakuan Yesus di dalam Bible. Yohanes 4 nomor 22. Aku Ya menyembah. itu Aku menyembah. karena memang sampai disitulah pengetahuanmu. Yesus mengaku, Bang, dengan mulutnya, aku menyembah apa yang aku kenal. Masa Abang tidak ngerti sih ucapan yang sudah terang benderang begitu? Masa nggak paham, Abang? Atau jangan-jangan Anda sudah terjebak 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Yesus mengaku, Yohanes 4:22. Aku dan muridku, kami menyembah apa yang kami kenal. Masa gimana sih? Anda sehat kan? Otak masih berfungsi kan? Manusia yang mengaku menyembah kepada Tuhannya kok disembah, Abang, ini? Kenapa rupanya? Gangguan jiwa kah? Kurang vitamin? Kurang uang? Sakit-sakitan? Penyakit kulit? Kurap di gigi? Atau apa? Kok bisa hamba Tuhan kok dituhankan? Itu gimana ceritanya, Bang?
bisa? Kalau ilmunya masih segitu, memang begitulah pendapatnya. Enggak abang, kita tinggal menunggu jawaban dari abang. Kenapa abang menyembah hamba Tuhan? Ada apa? Kenapa? Apakah karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, atau penyakit kulit di pantat banyak gatal-gatal, atau gimana sampai manusia yang begitu taat menyembah Tuhannya kok dijadikan Tuhan gitu loh? Kenapa nggak nyembah ateis saja? Orang ateis itu tidak bertuhan. Mending dia Anda sembah daripada orang yang menyembah Tuhan kok Anda sembah. Gimana dong? Bagi kami, ya, cuma itu hanya omong doang. Abangku, jangan serang saya. Anda Yesus hidup hari ini atau di saat ini Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Anda di belakang sibuk menyembah dia. Apa nggak gila itu? Hei, Yesus kau ngapain? Menyembah kepada Tuhanku dong. Tuhanku dan Tuhanmu. Lah itu yang di belakang orang-orang cupu blow on itu ngapain? Nggak tahu dia nyembah siapa? Nyembah ente. Oh sudah, nanti aku usir. Aku tidak mengenal mereka kok. Tengok murid-muridku, ikut aku menyembah Elohim. Kenapa rupanya dia? Entah, aku juga bingung. Nggak ada yang ngajarin rupanya. Ada, aku ngajarin. Kamu ngajarin bukan dari kitabnya. Aku baca kitabnya, aku bacakan kitabnya. Apa yang ada di dalam kitabnya? Di situ ente menyembah. Terus kenapa mereka menyembah aku? Ya nggak tahu, aku juga bingung. Mungkin karena pantatnya terlalu banyak kurap kali. Ayo, apa jawaban abang? Orang menyembah kepada Tuhannya kok malah dilantik menjadi Tuhan? Apa nggak gangguan jiwa? Apa tuh? Tidak perlu saya jawab. Lu kok nggak perlu dijawab sementara agama Anda melakukan kamuflase? Masuk ke Indonesia membawa-bawa istilah-istilah Islam untuk menjerat umat Islam mengikuti menyembah hamba Tuhan. Gimana dong? Juma pun hanya mengambil ayat-ayat yang sesuai dengan selera Juma. Lalu yang mana yang Anda harus pakai untuk membantah kalau Yesus itu menyembah Tuhan? Yang mana? Dalil yang mana? Yang mana dalilnya? Untuk menutupi bahwa Yesus itu bukan hamba Tuhan, dalil mana yang Anda pakai? Selain doktrin, dogma, hanya itu doang. Sekarang dalil untuk membantah Yesus yang mana dia menyembah, taat kepada Tuhannya, yang mana dalilnya? Nyerah dia teman-teman. Padahal kita minta dia memberikan bukti akurat. Lu kok malah pergi? Harusnya tetap di sini, kasih dalil gitu loh. Yesus itu salah dengan mengaku sebagai hamba. Yang betul itu dia adalah Tuhan. Gitu. Bantah Yesusnya. Kok serang saya? Saya kan membawa data. Yesus yang mengaku, aku dan muridku menyembah yang kami kenal. Loh kok abang sendiri malah nyembah orang yang sudah menyembah kepada Tuhannya, kan gitu. Betul Halo sekali. saudara Petrus. Iya, halo. Dari Kristen abang? Dari Nabi Muhammad. Maksudnya apa ini? Punya Hah? yang apa? Yang menikahi anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur? Maksudnya Ishak? Ishak maksudnya Daud? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad. Terus. Kenapa Nabi Muhammad yang menikah terus abang yang nyembah hamba Tuhan? Hah, bang? Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad menikahi istrinya, kalian malah sibuk nyembah anak orang. Itu kenapa? Nyambung nggak itu bang? Nabi Muhammad raja seks. Loh, mantap kali boh, mantap kali fitnahannya, luar biasa abangku ini. Waduh, gila betul Kristen ini. Yang ngajarin siapa gitu. Bencinya terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang menyelamatkan kalian dari menyembah anak orang kok malah kalian hina. Selamat sore. Sore saudara Yehezkiel Gayu Tandilin timing kondok diobela polok nake ke asubolong. Apa kabar? Apa artinya tuh bang? Anda adalah orang yang ganteng, suka memelihara anjing hitam yang juga ganteng.
Ayo. Pintar kali ya. Iya, kan bagus namanya kalau lengkap. Iya, makasih Bang. Siap, saudara. Dari Kristen. Iya Bang, Kristen Bang. Oke, silakan buka celananya bang, kita diskusi, silakan. Ayo, ayo bang, silakan. Belum bisa Bang. Masa nggak bisa, aku udah kirim permintaan kok, tinggal diterima aja pun. Ntar dulu ya Bang. Iya, silakan. Ayo bang. Aduh, abang kelihatannya benar-benar mau buka celana deh. Sampai-sampai cari celana tali-tali, betul? Bang Zul, barakallahu fiik, selamat bergabung. Halo Yeheskel, Bang Yeheskel. Halo Bang. Benar-benar cari celana dalam beliau ini. Bang, aku cuma bercanda bang, kameranya aja yang dibuka. Masolang teman-teman, nggak dapat celana tali-tali dia. Yang muslim mohon dibatalkan permintaannya dulu. Halo, semangat sore. Maaf Bang Bima. Assalamualaikum, saya muslim Bang. Turunin Bang. Assalamualaikum. Makasih abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suka aku kalau kayak gitu. Islam salah tekan, salah naik, minta maaf, minta diturunkan. Itu mantap ya. Jangan malah begini Bang Suma, saya begini Bang Suma. Ada masa di mana saya minta masukan, minta dinasehati, gitu saudara-saudara. Nggak nyangkut. Saya dari Komal sebelah, saya begini dan begono, dan begini dan begono dan begini. Datang curhat di sini. Halo, semangat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita bang? Saya dari Malaysia. Oh, Malaysia, di Johor. Cuma saya ingin bertanya satu soalan pendek saja. Iya. Jika dibenarkan, yaitu bolehkah kalau kita mengatakan pada suatu ketika Kristian ini tidak ada Tuhannya, kerana Tuhannya itu telah menjadi manusia, dan pada ketika kuasanya itu sudah pun terbatas. Jadi apa pandangan Tuan Zuma? Saya turun dulu lepas ni. Oke, baik. Jadi mereka punya Tuhan, tapi selain daripada Allah. Tuhan mereka bukan Allah. Mereka punya Tuhan, tapi Tuhan mereka bukan Allah. Gitu bang. Ya betul. Jadi kalau mereka mengatakan ketika Tuhan mereka sudah menjadi manusia, yang ada itu adalah Tuhan Elohim, bermakna sudah bukan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi hujahnya Yesus itu bukan Tuhan. Betul sekali, betul. Iya, okey, terima kasih. Makasih abangku, makasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Sama-sama, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit kesiangan. Halo, sudah bisa buka kamera, mentalnya sudah bagus. Iya, saya hanya tanya aja, kenapa Allahmu belum di surga? Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Jadi salib ini lambang kasih atau lambang benci? Aku jawab tadi. Tapi saya mau tanya, kenapa Allahmu belum di surga? Beda dengan Yesus sudah di surga. Kenapa? Allah bukan makhluk, Yesus makhluk. Beda dong, beda kelasnya, beda. Yesus itu hamba Allah, bukan Allah, tapi dia hamba Allah. Wajar
kalau dia masuk surga karena dia butuh surga gitu. Pencipta langit dan bumi nggak butuh surga bang, begitu ganti Roger. Iya begitu lagi. Halo Andika. Ais. Malu-malu Andika, kumis tipis, lesung pipih. Lesung pipinya di bawah mata. Kenapa dia salto framing? Naiklah di sini, buka kamera, kita diskusi. Jangan mikir takut. Kak Juara, kampungnya orang tua aku ini. Kampungnya mamaku ini. Abi, Kak Juara. Agak tuh kereba, assalamualaikum. Kenapa nok motonik sih? Kenapa kilo menyapa nah? Halo, semangat malam menjelang subuh. Wih, mantap kali bah. Aku suka namanya, penjaga bumi. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore. Dari Kristen bang. Iya bang. Iya, doubling ininya, doubling. Doubling bang. Oke, silakan buka kamera abang ini. Silakan. Ayo bang, ayo buka kamera kita diskusi. Masuk lain punggawai. Halo, semangat. Semangat sekali. Degagara pang capui. Halo, semangat sore. But. Buc. Semangat sore. Orang lain. Semangat sore bang. Halo. Halo, semangat sore. Halo, sang hukum dan kebenaran. Halo, Ya, selamat sore juga. Sore abang dari Kristen bang. Sudah pasti. Oh iya, silakan buka kamera. Kita diskusi tema kita ini, silakan. Ini bagus ini kalau orang hukum. Waduh, saya suka kalau ngobrol sama orang hukum. Iya. Dari praktisi hukum abang ini. Itu tidak perlulah. Oh, saya kan cuman basa-basi doang pingin tahu abang. Apa upahnya bagi orang yang menyalib Yesus dalam pandangan hukum positif abangku? Silakan. Urusan duniawi jangan dicampur dengan urusan rohani. Nah, secara hukum ya, akal sehat. Akal sehat berarti kan ada kecakupannya dengan kehidupan kita sebagai makhluk rohani. Orang yang menyalib Yesus itu upahnya apa bang? Surga atau neraka? Ya sama-sama seperti Anda itu, neraka. Kenapa jadinya ke saya? Saya kan bukan penyalibnya. Bisa saya buktikan Anda penyalibnya? Mau? Boleh. Silakan bang, silakan. Jadi pertanyaan saya sederhana gitu untuk membuktikan. Apakah Iya. Anda mengakui Yesus adalah anak Allah? Dalam perspektif Yahudi iya.
dia anak Allah dalam arti kata hamba? Kamu yang saya tanya. Jangan Dalam kau perspektif. campurkan. Dalam Saya perspektif tanya Yudaism. Kamu. Kalau saya memahaminya anak itu adalah hamba. Jangan Mazmur. lain-lain. Loh, nggak Jangan bisa kau Anda pakai mendoktrin. Begini. Anda nggak boleh Saya mendoktrin tanya saya dong. Anda. Saya Muslim. Saya Ya, itu Muslim, makanya Bang. saya tanya. Makanya saya tanya memberikan Anda, apakah Ah. Anda gitu mengakui Yesus adalah anak Enggak. Allah? Itu aja. enggak. Enggak. Itulah Enggak. dia namanya menyalibkan Tuhan. Oke, baik. Di mana dalilnya? Dalilnya banyak. Ya, satu aja. Ya, kau lihat di situ di Alkitab itu, dengar. Ya, Kau lihat, untuk mencari, dengar dulu. Bisa nggak diskusi yang baik? Dalil, Bang, dalil. Iya. Di Alkitab Silakan. itu Yesus mengakui dirinya anak Allah. Ada Oke. orang yang tidak percaya kepadanya. Dari situlah muncul proses penyalipan. Berarti Oke. apakah Anda itu? Baik. Nah, sekarang gini, menurut Anda, anak Allah itu maksudnya apa dalam perspektif Yesus? Silakan. Yesus lo ya. Silakan. Saya mau uji pengetahuan Anda nih sekarang. Silakan. Jadi begini saudaraku ya. Ya, Setiap silakan. pertanyaan botol saya nggak bisa jawab. Loh, saya bertanya kepada saudara, menurut Itu perspektif cara Yesus. saya. Anda harus hargai. Setiap pertanyaan botol tidak bisa saya jawab. Oh, ya. Apakah Bagaimana Anda kalau siap? Dengar dulu. Apakah Anda siap? Saya buat pertanyaan botol, Anda bisa jawab. Kan gitu. Kenapa Anda mengatakan itu pertanyaan botol sedangkan Yesus mengklarifikasi maksud daripada anak Allah itu? Sebentar. Ya, saya buktikan ya. Tunggu sebelum Anda membuktikan. Dengar dulu sesuai dengan judul. Pelan-pelan. Dengar dulu. Pelan-pelan. Jangan kejar-kejar. Sabar. Apa maksud Yesus mengatakan dirinya anak Allah itu? Maksud Yesusnya apa? Dia itu menyatakan bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Manusia itu Di mana Yesus itulah- katakan itu? Tunggu. Di mana Ya, Yesus tunggu, katakan itu? Tunggu. Jangan kau pakai Di mana begini. Yesus mengatakan itu? Cuma Jangan Anda mempertontonkan. kau sabar, Jangan Anda Cuma. mempertontonkan Sabar. bahwa memang Anda ini Sabar. adalah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Sabar. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia mengaku anak Allah? Dalam arti kata dia mengatakan dirinya adalah firman yang menjadi daging. Itu di mana Yesus katakan? Silakan. Iya. Itulah namanya pertanyaan botol yang nggak mau saya Ini jawab. botol juga ini botol. Kupikir Dengar. pintar. Kau mau nggak diskusi atau kau takut? Tinggal turunkan Di teks mana saya. Yesusnya mengaku? Dengar dulu, bisa nggak saya berbicara? Di mana Yesus? Bisa nggak di saya mana berbicara? Yesus mengaku kau sebagai nanti malu anak cuma. Allah? Bisa nggak saya Dengarkan berbicara? saya dulu, dengarkan saya dulu. Bisa. Dengarkan saya dulu supaya Anda paham. Dengar saya dulu, baru Anda tanggapi. Dengar. Oke, ini bukan gereja. Dengarkan lawanmu berdiskusi, baru Anda tanggapi. Jangan Anda cuma Jangan diulang-ulang. Itu diskusi sudah saya pakai dengar. sabar dulu. Saya sabar. Ya, saya ulang lah. Habis ini saya diam. Pandangan Yesus dengan dia mengatakan dirinya anak Elohim, anak Allah. Anda mengatakan itu Yesus sedang menjelaskan kalau dia adalah firman yang menjadi daging. Di mana dalil itu Yesus akui? Silakan. Yesusnya yang kuminta, bukan gereja yang kuminta. Yesus, silakan. Sudah. Jadi begini ya. Itu sama saja ya, saudara Cuma. Itu pertanyaan Anda sesuai dengan judul itu. Yesus hamba Tuhan, or Tuhan. Itu artinya Anda mengkotak-kotakkan jawaban itu. Ya. Anda paham Di itu? mana? Dengar Di dulu. mana Yesus? Di Kau- mana? Makanya jangan yang lain. Kau Jangan sabar. bikin gerakan Kau tambahan. Yang kau saya tanya, menghadapi yang saya sang tanya hukum apa? Cuma kelasmu masih di Yang bawah sa- saya. Kau yang mau bisa saya diskusi yang baik tanya- atau enggak? Tunjukkan Yang kualitas saya kau. tanya apa? Yang saya kau tanya siap apa? enggak? Kalau enggak kau turunkan saya enggak takut. Yang saya tanya tadi apa? Pertanyaan kau itu, dengar dulu. Kau dengar
pertanyaan kau itu dari sudut pandang. Ini penjelasannya. Ini penjelasan. Jangan kau tenang kau. Turunkan saya kau. Kau pasti turunkan saya. Kubuat kau menurunkan saya. Kubuat kau menurunkan saya. Kubuat kau menurunkan. Kubuat kau menurunkan saya. Yang saya tanya. Pertanyaan Saya ulang lagi ya, ketiga kalinya. Kau dengar. Yang ketiga kali. Ini di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan bahwa cakupan anak Allah itu, anak Allah itu adalah menjelaskan kalau dirinya adalah firman yang menjadi daging. Di mana itu tertulis? Jawab. Baik, saya jawab. Nah, kau mau terima atau enggak itu urusanmu, ya. Di mana? Saya sedang mencari. Dulu. Aduh, mana jawabanmu? Aduh, enggak malu kau dilihat apamu? Muridmu ini. Saya tunggu. Silakan. Di mana Yesus menerangkan bahwa anak Allah adalah firman menjadi daging? Silakan. Dirimu berkualitas. Kau dianggap orang Bunda. Silakan. Kalau nggak siap kau mendengar, karena ini nanti habis saya publikasikan. Kau jangan macam-macam. Dengar, Alkitab itu berisi firman. Ya? Saya tanya apa, kau jawab apa? Kau diam dulu. Aduh, tunjukkan kualitas di mana Yesus menerangkan bahwa anak Allah itu adalah firman menjadi daging? Di mana? Silakan. Kau diam nggak? Bisa nggak kau diam? Bisa nggak saya menjelaskan? Atau kau turunkan saya? Silakan. Saya bikin kau sampai menurunkan saya. Ya? Silakan. Baik. Di dalam Alkitab itu berisi firman Allah. Ya? Sudah paham kau sampai di situ? Di mana Yesus justru firman yang saya cari? Di mana Yesus mengatakan tunjukkan anak Allah itu adalah firman yang nuzul menjadi daging. Mana dalilnya? Dalil. Kau siap enggak kau? Ya, ini yang ketiga kalinya. Silakan. Saya bikin kau sampai menurunkan saya, biar kau malu. Tidak, saya tidak akan turunkan. Saya tunggu dalil. Saya tunggu dalil. Sampainya tunggu rambutmu kembali. Silakan. Iya. Ya. Bisa saya berbicara? Sampai kamu punya rambut tumbuh kembali, saya tunggu dalil. Silakan. Sudah. Di dalam Alkitab itu semua adalah firman Allah. Kau paham itu kan? Firman Allah. Yesus itu berdasarkan Alkitab, ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya, kenapa kau kejar-kejar kau? Aduh. Malu kau menghadapi saya. Kau kena batunya dengan sang hukum, yang lain bisa kau kadali. Tunjukkan kualitasmu. Ya, saya yakin dari 1 juta orang ini pasti akan ada yang murtad mendengar omongan saya. Kau siap nggak? Di mana Yesus mengatakan anak Allah itu adalah firman jadi daging? Mana dalilnya? Ini saya mau tunjukkan dalilnya. Kau takut? Kau kena batunya sampai keringat dingin kau buat, ya? Jangan kau bikin gayamu. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sudah paham kau sampai sini? Sudah paham? Cuma itu kualitasmu. Gitu. Cuma begitu kualitasmu. Saya tanya kau, sudah paham gak itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah. Kau sudah yang paham? Saya minta Yesus. Kau jawab dulu. Yang saya minta Yesus. Yang saya minta Yesus. Kau baptis dulu. Yang saya minta kepada Tuhan, dengar. supaya kau diberi Roh Kudus, Gantian. Roh kebenaran. Gantian. Bagaimana? Ini Gantian. Ini giliran saya. Ini giliran saya. Kan kau minta masih jawaban ya, silakan. dari Saya masih tunggu dalilnya. Saya masih tunggu dalilnya, silakan. Ayat 1. Kau paham
enggak? Yohanes 1 ayat 1. Yang saya minta kau dengar pandangan dulu. Yesus tentang anak Allah. Tunjukkan kualitasmu. Yang Cuma saya kau minta katanya pandangan Gurunda. Yesus. Masa Gurunda kayak gini ya? Pandangan Yesus Bagaimana tentang ini sih? sebutan anak Jangan kau Allah. batasi saya Pandangan bernarasi Yesus. Gurunda. Ya. Nah. Pandangan Jangan kau batasi Yesus ya, Juma. tentang pengakuan dia yang Jangan mengatakan kau anak Allah. batasi. Pandangan Yesus Itu cakupan dari pengakuan dia sebagai anak Allah itu. Kenapa Pandangan kalian Yesus mute-mute? itu. Aduh, Itu inilah, Yesus kalau udah terangkan tersudut, di mana? mute-mute. Habis itu Silakan. ditendang. Itulah kualitas. Yang kelima kali. Ini yang kelima kali saya minta ya. Ini yang kelima kali. Di mana Kau Yesus bisa nggak menjelaskan tentang dirinya sebagai anak Allah itu Bisa nggak kau tenang? seperti apa? Mendengar Anak firman Allah Tuhan Yesus menurut kau Yesus. kejang-kejang. Anak Kau Allah bukan judul Yesus. menurut Yesus itu Nah, Yesus bisa jelaskan di nggak saya pengakuan jelaskan? dia. Di pengakuan dia yang tertulis di mana? Silakan. Ini yang kelima kali, silakan. Kau bisa nggak diskusi dengan bagus? Cuma tunjukkan kau kualitas. Sebut anggotamu itu kau gurunda. Ya, tunjukkan kualitas kau sebagai gurunda di mata mereka. Ini dalilnya Yohanes. Kau mute. Saya minta di Kualitas mana kau pandangan mute. Yesus? Pandangan Yesus Jangan kau tentang batasi. anak Allah. Pikiran kau itu Pertanyaan- pikiran iblis cuma. Pertanyaan pikiran kau saya itu- apa? Saya Bukan menjawab pandangan berdasarkan Yohanes. Alkitab. Bukan pandangan Yohanes yang saya minta, pandangan Yesus tentang gitu. ucapan anak Bukan Allah. pandangan Yohanes. Bukan, Ah. pandangan Yesus. Sekarang begini, saya Pandangan balikkan metode kau. Yesus, dia Iya, dulu. iya. Diam. Pandangan Yesus terkait dengan dirinya mengaku sebagai anak Allah. Itu Yesus ungkap di data mana di dalam Bible. Bukan pandangan Yohanes. Yang saya minta pandangan Yesus sebagai anak Allah itu Yesus rangkaikan pandangannya dia terhadap ungkapan anak Allah itu apa sebenarnya di situ. Silakan. Itu yang saya minta. Kalau Anda tidak tahu, begitu. nanti saya ngajarkan. Ini yang keenam kalinya. Silakan. Sudah. Nah, kalau Sudah. begitu metode kau Sudah. dengar dulu. Kau sudah dipermalukan dirimu sendiri, ya. Kalau seperti itu metodemu, saya juga bisa gunakan metodemu, ya. Kau paham nggak itu maksud saya? Atau kau nggak paham? Biar saya tumpahkan dulu roh benar pada dirimu. Hah? Sudah 6 kali loh, jangan sampai 7 kali. Jangan sampai 7 kali saya bertanya pertanyaan yang sama dan kau tidak sanggup menjelaskan. Jangan sampai. Kau yang Jangan potong-potong, sampai, saya Bang. bernarasi, kau Jangan sampai. potong-potong. Jangan sampai. Jangan kau sampai ke takuti 7 kali. Saya nggak takut dengan omonganmu ya cuma ya. Jangan sampai Jangan ke kau 7 ancam-ancam kali. Udah saya, 6 nggak kali. takut saya. Tunjukkan Saya bilang kualitasmu, kau apa? berdiskusi. Ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah, apa maksud Yesus mengaku anak Allah ini? Yesus jelaskan di mana maksud itu. Silakan. Itu pertanyaan Ya. kau pertanyaan. Ini yang keenam kalinya ya. mute-mute Jangan sampai ke 7 kalinya. Beginilah Silakan. untuk ke1000 kali kau mute. Beginilah kualitas kalau orang yang sudah tersudut ujungnya di mute. Habis itu apa? Ujungnya ditendang. Nah, keringat dingin. Kau bisa nggak diskusi dengan bagus? Bisa nggak kau diskusi? Tak malu kau didengar? Bisa nggak diskusi dengan bagus? Tunjukkan kau berkualitas, ya. Nggak perlu kau ancam-ancam saya, nggak takut saya, ya. Dulu orang takut, sekarang enggak. Ini udah zaman reformasi ya. Nggak sembarangan saya bikin nama sang hukum ini, ya. Sudah mau dengar? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu gambaran bahwa firman Allah menjadi manusia. Siapa manusia dimaksud? Ada ayatnya juga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu dia. Tapi kalau kau minta, ya, kau minta omongan langsung seperti itu, sama saja kau bantah kitab Yohanes.
Kau nggak suka kitab Yohanes. Kalau saya balikkan metode kau, ya sama saja dari Al-Fatihah sampai Anas. Oke. Metode kau nih. Udah. Tulisan Al-Fatihah. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Udah mulai yang ketujuh kali nih. Ini yang ketujuh kalinya. Saya tanya, di mute. Anda mute. Anda di mute. Ini yang ketujuh kalinya saya minta. Nah, ketika dipakai metode saya ulang dia, pertanyaan saya. Dikaitkan dengan ayatnya. Berbicara tentang anak Allah. Yesus menjelaskan dirinya dalam cakupan anak Allah itu maksud Yesus apa? Yesus terangkan dirinya. Yesus terangkan dirinya sebagai anak Allah. Itu Yesus terangkan di dalil mana? Aku anak Allah, penjelasannya ini. Ini yang ketujuh kalinya. Silakan. 7 kali loh. Jangan sampai ke 8 kali. Itu pertanyaan Silakan. orang botol. Orang Kristen nggak begitu bertanyanya. Kalau saya pakai metode kau pun keblinger juga cuma. Ya. Dari Al-Fatihah sampai Anas itu juga saya pakai metode kau. Jadi jangan kosok-sokan, ya. Oh itu yang dituliskan, kau nggak suka karena tulisan Yohanes. Kalau begitu metode kau macam mana? Kita mau berdiskusi secara akademis, ya. Nggak ada jawaban teman-teman. Ini yang ke-8 kalinya. Ini yang ke-8 kalinya. Terkait pengakuan Yesus sebagai anak Elohim 8 kali. Kau anak Allah. dengar omongan saya. Apa maksud Yesus? Apa maksud Yesus mengaku sebagai anak Elohim? Kau itu pertanyaan botol. Apa cakupan Yesus mengaku sebagai anak Elohim? Ini yang ke-8 kalinya. Kalau tidak Anda jawab, berarti memang Anda botol, nggak ada jawaban. Nanti kalau Anda tidak bisa menjawab, biar saya bantu jawab. Nggak perlu. Nah, ini yang ke-8 kalinya. Kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya dalil. Kau itu sudah saya cap, kau polemikus. Tolong tunjukkan kepada saya maksud Yesus mengaku anak Allah itu yang apa? Yang buka haknya. Itulah kualitas Yesus menjelaskan di dalam pengakuannya sendiri yang tercatat di Bible. Ada pengakuan Yesus di dalam Bible. Membahas Alkitab. Mulai nangis teman-teman. Mulai menangis. Ada penjelasan Yesus di dalam Bible terkait maksud dan tujuan dia mengaku sebagai anak Elohim. Ini yang ke-8. Kalau Anda tidak sanggup menunjukkan maksud dan tujuan Yesus mengaku anak Allah di dalam Bible, biar saya jelaskan. Gimana? Perlu kau jelaskan, itu penjelasan dari iblis. Bisa saya jelaskan apa maksud Yesus berdasarkan Yesus? Berdasarkan Yesus, bukan berdasarkan saya. Itu penjelasanmu, penjelasan iblis. Berdasarkan penjelasan Yesus. Yesus yang menjelaskan. Bisa saya ajarkan Anda? Bisa saya ajarkan? Kau iblis di mata. Jangan Anda menuduh Yesus iblis. Banyak sudah mengaku Yesus. Saya jelaskan pengakuan Yesus. Saya bacakan kepada Anda pengakuan Yesus. Iblis. Seolah-olah kau paling. Saya bacakan dalil pengakuan Yesus. Mengapa Yesus mengaku sebagai anak Elohim? Bisa saya jelaskan? Bagaimana saya mau mendengar omonganmu? Kau kategori iblis. Kan Anda tidak sanggup. Anda tidak sanggup menunjukkan pengakuan Yesus. Anda nggak sanggup menjelaskan apa maksud Yesus berkata aku adalah anak Elohim. Maka izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda pengakuan Yesus langsung. Masa pengakuan Yesus langsung. Pengakuan Yesus langsung yang menjelaskan tentang kan? Udah kau buktikan kau batasi sama itu Yesus. Pengakuan Yesus langsung. Kau batasi. Pengakuan Yesus langsung yang menjelaskan tentang dirinya sebagai anak Elohim. Bisa saya jelaskan? Mampus. Terlalu luas jidatnya teman-teman. Terlalu banyak iblis camping di jidat. Jidatnya terlalu banyak iblis yang tamasya di situ sampai dia nggak paham. Apa
Apa maksud Yesus? Nih dengarkan saudara yang tadi. Saya sudah follow Anda, tolong di follow back supaya Anda belajar ke saya. Kasihan kalau Anda sudah botak tapi isi dalamnya nggak ada. Itu botak karena seks, bukan karena pintar. Ini tak ajarin. Kenapa Yesus mengaku sebagai anak Elohim? Penjelasannya jelas. Cakupannya Anda bisa baca di Mazmur 82. Baca dari satu bab. Di situ Yesus menjelaskan, di situ Daud menjelaskan tentang nubuatan bahwa siapapun yang diutus sebagai penyampai firman maka mereka disebut sebagai anak Elohim. Itu satu ya. Yang kedua, pengakuan mulutnya sendiri. Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia kepenuhan oleh Roh Elohim. Yang ketiga, Yohanes 10 nomor 36. Intinya di situ. Kenapa Yesus mengaku sebagai anak Elohim? Baca Yohanes 10:36. Masihkah kamu berkata kepada aku, Yesus, aku yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, bahwa aku menghujat Elohim oleh karena aku telah berkata aku anak Elohim? Oke? Aku mengaku sebagai anak Elohim, data nomor 34, data 36, sebab siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia bisa disebut sebagai anak Elohim. Jadi Yesus mengaku sebagai anak Elohim sebab menurut Yesus, saya adalah penyampai firman. Itu penjelasan Yesus. Klarifikasi Yesus, mengapa Yesus mengaku sebagai anak Elohim sesuai dengan tuduhan orang Yahudi. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim. Dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau kepada aku yang dikuduskan dalam namaku menghujat Elohim hanya karena aku mengaku sebagai anak Elohim? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena siapapun di antara kami utusan Elohim yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka mereka adalah anak-anak Elohim. Mazmur 82, engkau sekalian adalah anak-anak Elohim yang maha tinggi. Anda salah paham terhadap kaitan anak Elohim itu. Anak Allah dalam perspektif terjemahan keliru. Anda keliru menjelaskan itu. Anda keliru mengimani. Anda keliru mendogma jemaat Anda dengan pemahaman itu. Yesus sudah menjelaskan, bukan saya, Yesusnya yang klarifikasi setelah dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Apa kata Yesus? "Head, you stupid, kenapa kau ingin melempari aku batu? Bukankah ada di dalam kitabmu tertulis, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim." Maka dia adalah Elohim. Keluaran 7 nomor 1, Musa adalah Elohim. Mazmur 82, orang-orang yang menyampaikan firman dia disebut sebagai anak Elohim. Tidak bisa Anda bantah. Itu fakta, itu real. Anda yang salah memahami kitabnya orang Yahudi. Anda memahami kemudian pengajaran Yesus dengan cara-cara yang salah. Kenapa Anda memahami pengajaran Yesus dengan cara yang salah? Karena sejatinya Anda bukan pengikut Yesus. Anda hanya numpang tenar. Aku Elohim berfirman, engkau sekalian adalah anak-anak Elohim yang maha tinggi. Mazmur 82 nomor 6. Gitu saudara Pekda. Jadi bos, jangan cuma modal kecongor. Jangan cuma modal mulut doang.
harus menggunakan akal. Jangan cuma doktrin, dogma doang. Itu memalukan itu. Halo, semangat sore teman-teman sekalian. Kingdom dan Nabi ke-26. Silakan buka kamera. Iya, silakan. Silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Sore Bang Zuma. Silakan. Sorry, sehubungan dengan yang kemarin itu, saya turun itu karena saya lagi jemput istri waktu itu, jadi saya nggak bisa lanjut diskusi kita, yaitu pertanyaan abang tentang kencing onta itu ya. Jadi saya karena ada setelah itu teman-temannya Bang Zuma itu banyak typing bahwa saya mencret lah, saya kabur lah. Tapi saya ini mau clearkan bahwa waktu itu saya karena jemput istri ya. Iya. Oke. Silakan. Apakah mau lanjut yang tentang kencing onta? Terserah Anda. Yang mana Anda kuasai, silakan aja. Ya. Ya, kita mau diskusi tentang apapun, tidak masalah ya. Ya, silakan. Saya mau sapa dulu saudara saya, Bang Nabi. Apa kabar, Bang? Iya, buka kameranya, saudara Nabi. Silakan. Jadi gini, Bang. Iya. Saya mau tanggapi dikit tentang apa yang barusan didiskusikan tadi. Jadi gini, saya mau sampaikan kepada abang secara pribadi dan juga polemikus Islam yang lain. Iya. Ketika kalian membahas Alkitab, benar nggak bahwa Nabi kalian itu mengatakan bahwa bertanyalah kepada ahli-ahli kitab terdahulu kalau kalian nggak memahami kitab terdahulu? Iya, ahli kitab, bukan bahlul kitab. Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada ahlul kitab, bukan bahlul kitab. Betul itu? Ya tidak masalah, apapun framingmu itu bukan urusan saya. Iya, Cuma ahli saya kitab kan Anda. Ahli kitab itu kan Bani Israel. Membahas Alkitab kami. Nah, pertanyaan saya buat kalian, buat abang secara pribadi. Ya. Apakah Quran memberikan legitimasi buat Anda dan teman-teman untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kami akan Alkitab kami? Atau disuruh, diperintahkan untuk bertanya? Oke, Nabi Muhammad ditanya karena Nabi Muhammad sebelumnya bukan merekayasa kenabian beliau. Nabi Muhammad tidak merekayasa kerasulannya. Nabi Muhammad justru tidak percaya kalau dia adalah Nabi. Maka disampaikan kepada Allah kepada beliau, jika kamu ragu kalau engkau Nabi, engkau Rasul, tanyakan kepada mereka yang memegang kitab-kitab sebelum engkau, yaitu ahli kitab. Bukan bahlul kitab, beda. Bahlul kitab itu orang-orang yang hanya menggunakan terjemahan, sedangkan ahli kitab adalah mereka yang menjadi penganut Torah, kitab Tanakh. Baik. Ya itu kan pemahamanmu bro ya. Ya harus. Ya, sebentar, pertanyaan saya. Ketika kalian bahas Alkitab, ambil ya itu sampai Wahyu, karena kalian selalu mengklaim bahwa Kejadian sampai Malayaki itu adalah kitab Yahudi. That's okay, no problem. Walaupun sebenarnya dari Kejadian sampai kitab Malayaki itu ayat-ayat yang ada itu terkorelasi dengan Perjanjian Baru. Makanya kalau kamu baca ayat Perjanjian Baru, di situ akan ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu mengkonfirmasi ayat-ayat yang terlebih dahulu. Dan itu yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Dari orang Yahudi atau dari Kristen? Itu kamu nggak punya urusan. Ya, itu menegaskan kembali. Saya jawab. Itu menegaskan kembali yang tertulis di kitab Perjanjian Baru. Contoh, kalau ketika Yesus mengutip ada ayat terdahulu, artinya dia mengambil dari ayat-ayat yang sudah pernah ada. Ya, Yesus tidak pernah mengutip Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yesus tidak pernah mengutip Perjanjian Baru, kitabnya Kristen. Karena kitab Anda itu bukanlah firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Catat itu dulu. Terkait dengan Perjanjian Baru, Al-Qur'an saya menerangkan fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah.
Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Celaka mereka. Penulis Bible tidak ada satupun yang tidak celaka. Semuanya mati dalam mengenaskan. Itu fakta. Oke, ini menarik. Ada Ini lagi? keren ini. Kita akan bahas di situ ya. Kita akan bahas di situ. Iya. Dan saya mau tanya Anda dulu sebelum kita lebih jauh. Silakan. Kamu percaya tidak apa yang tertulis di dalam Perjanjian Baru itu? Saya percaya itu ada tulisan wartawan. Tegas saya mengatakan itu. Itu wartawan lepas yang Yesus tidak memberikan legitimasi, pengesahan dan juga tidak ada validasi. Kalau kamu menganggap bahwa itu tidak ada kebenaran di dalam, lalu kenapa kalian itu sibuk setiap hari membahas ayat-ayat Alkitab kan? Saya tidak mengatakan tidak ada kebenaran. Saya mengatakan itu tulisan wartawan. Sebagai wartawan tentu ada hal yang benar di dalam dicatat oleh wartawan tersebut. Namanya surat kabar, pasti ada kebenaran kejadian yang tertulis di dalamnya. Seperti lahir tanpa ayah. Ini kan sudah masuk di dalam lahir framing. tanpa ayah. Kamu Itu sedang memframing bahwa Anda bertanya ke saya. Injil itu Saya jawab sesuai dengan fakta di lapangan. Kan begitu. Baik. Siapa? Apakah Yesus mengenal Perjanjian Baru? Kitab Anda? Itu dulu. Mengenal tidak? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu jawab karena Anda sebenarnya tidak memahami fakta sejarahnya. Pertanyaan saya, apakah Yesus mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, bla 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 bla? Jawab. Injil itu terdiri dari 4 ya. Matius, Markus, Lukas. Saya tanya, apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan menjadi Kristen? Jawab. Ya jelas bahwa Yesus itu adalah guru dan murid-murid, rasul-rasul atau muridnya. Yang namanya guru dan murid pasti yang ada namanya sekolahnya. Makanya kenapa murid-murid itu selalu mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus. Apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku? Para rasul itu juga mencatat sejarah mulai dari kelahirannya Yesus sampai kenaikannya Yesus. 3 kali pertanyaan yang sama. Apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap buku-buku yang Anda jadikan panduan kekristenan? Kalau bagi saya, ini pertanyaan botol yang nggak perlu dijawab. Anda menggunakan sebuah buku yang Yesus tidak pernah memberikan referensi untuk itu. Semua para rasul, para murid itu mencatat dengan detail semua kejadian, semua peristiwa yang terjadi pada Yesus. Nah, itulah yang harus kita. Jangan dulu kamu potong. Jawabannya, ini bukan gereja. Ini pertemuan kita yang ke-22 kali, cuma. Ini pertemuan kita yang ke-22 kali. Iya, dan ini yang kedua kalinya Anda keok. Pertanyaan saya sederhana, apakah Yesus memberikan legitimasi? Validasi, pengesahan pertemuan yang ke-19 terhadap buku yang Anda gunakan. Kamu nggak berani tatap kamera, kamu lari kemana-mana. Apakah Yesus memberikan legitimasi, validasi, pengesahan terhadap kitab yang membuat Anda makan babi itu? Ada? Mana? Silakan. Di mana Yesus memvalidasi kitab Anda? Silakan. Jadi ketika Petrus mendapat penglihatan untuk disuruh makan, di situ ada makanan-makanan yang haram. Ini berbicara buku. Sebentar. Berbicara tentang kitab Anda. Petrus mengatakan bahwa jawabannya tidak nyambung. Apa pertanyaan saya? Apa dikatakan? Tuhan berkata kepada Petrus, apa yang dinyatakan halal bagi Allah, jangan kau haramkan. Makanya Yesus sendiri tidak pernah menghakimi ketika orang makan saya bertanya tentang itu. Saya tidak tanya itu. Kingdom, Anda sengaja melarikan. Yesus memberikan validasi. Apakah Yesus memberikan validasi? Apakah Yesus memberikan validasi terhadap juga dikatakan haram? Lalu kenapa kau makan? Lalu kenapa kau minum unta?
Saudara kalau Padahal nangis onta saja. itu haram. Anda diam dulu. Kenapa kencingnya kau minum? Anda diam dulu. Anda nggak ada ilmu. Silakan saudara Nabi buka mic-nya, Anda bicara, biarkan beliau jadi penonton. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap perjanjian baru? Silakan. Iya, oke. Sebenarnya masalah makan B2 itu Loh, kami juga ini- terpaksa Bang Juma karena enak. Jadi Bang Juma kan bisa juga makannya kalau terpaksa. Betul enggak? Ya enggak? Juma juga bisa makan kalau terpaksa toh. Jadi saking enaknya kami terpaksa makan. Jangan nangis kau. Ya. Jangan nangis kau. Jadi itu terpaksa. Aku pikir dia mendengar dari tadi itu dia paham. Terpaksa saking enaknya. Jadi kalian juga bisa sebenarnya makannya. Iya. Jangan Yang nangis, saya jangan nangis. tanya, apakah Yesus memberikan Jadi kalian validasi pura-pura saja pengesahan sebenarnya. terhadap perjanjian baru kitab Anda itu? Itu yang dibahas dari tadi. Apakah memberikan Iya kan validasi? sudah bilang itu terpaksa kami makan karena enak. Karena enak. Makan. Kalian juga bisa makannya kalau terpaksa toh. Jadi sama kita. Nah, jadi sama sebenarnya kita. Bang Nabi, Bang Nabi. Kalian juga bisa makannya kalau terpaksa. Betul nggak? Hanya babi halal. Jadi nggak usah lah Ada makanan pura-pura. sama sekali, babi jadi halal. Betul nggak? Teman-teman, tengoklah kan. Padahal mereka tahu. Terpaksa jadi halal. Mereka paham. Yang Enggak, saya betul pertanyakan enggak, itu Juma? mereka paham. Kalau terpaksa Tapi kan mereka kalian bisa makan, kan, Juma? sengaja teman-teman. Karena menutupi kelemahan mereka. Enggak, Juma. Tadi. Betul nggak itu Bang Juma? Kalau Bukan hanya babi saja terpaksa. Terpaksa Onta bisa juga makan, kan? Kalau onta itu suka rela, onta suka rela. Kencing-kencingnya diminum. Masya Allah, di lain dibahas, Bayangkan saja. lain dibahas. Kencing onta Berbicara. yang najis, kotor, memberikan penyakit, diminum. Teman-teman, lihatlah ini teman-teman. Dia bahas apa, kita bahas apa. Dari tadi kita bahas, dari sejak dia naik validasi kita. Iya, bahas babi haram atau onta haram, kan lucu teman-teman ini. Jadi kita anggap dua teman kita ini udah nyerah, nggak bisa kan kamu yang membantah menyinggung ke sana. terkait tentang validasi buku-buku yang mereka jadikan panduan untuk menjadi Kristen. Itu ternyata Yesus tidak berikan validasi teman-teman ya. Artinya bahwa Nah, jadi gini cuma, sebentar cuma. Inilah otak errornya kalian. Ya. Lalu menutup. Siapa penulis kitab itu, siapa yang memvalidasi? Itu rasul-rasul Yesus, mereka dipilih oleh Yesus. Mereka murid langsung. Sehingga mereka dapat semua dengan detail. Masya Allah, Masya Ya. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau saya mau berbalik tanya sama kamu, Allahmu itu, Tuhanmu itu yang baru datang abad ke-7, siapa yang memerintahkan untuk menulis Quran? Sementara nabinya sendiri katanya ummi, nggak bisa baca dan nggak bisa tulis. Siapa Nabi yang memberi Muhammad. legitimasi kepada penulis-penulis Quran itu? Al-Quran itu budayanya lisan, budayanya hafalan. Al-Quran itu Oke. diurunkan ke dalam Nah, lalu kenapa hati. ditulis? Dituliskan emang ada yang larang? Berarti Nggak ada itu yang sudah campur tangan manusia dong. Ya kan hanya untuk dituliskan di kertas. Nah, Kan ada larangan. Gak ada larangan bukan? Gak Oke, ada siapa yang larangan. memvalidasi? Siapa yang memberi otoritas untuk menulis? Ya, ini Nabi Muhammad yang memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Makanya dia mengatakan huzu al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran. Terima Al-Quran. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Anda nggak usah masuk ke situ. Al-Quran sudah tervalidasi dari Nabi Muhammad. Validasi Quran itu jelas. Saya bertanya kepada Anda, validasi Bible dari Yesus mana? Yesus itu Tuhan yang dia tidak mengajarkan kepada murid-murid dan rasul. Bagaimana Mereka Anda sendiri mengatakan? supaya Oke, kita ketika loncat ke mereka situ. memberitakan Injil tentang Yesus, Kita loncat di situ kan Anda apa yang tidak dibicarakan, sanggup. apa yang diajarkan, apa yang Oke. diberitakan itu. Kita Supaya loncat tidak ke sana salah. karena tema ini Tidak Anda nggak boleh. sanggup. Kita loncat ke sana, mana tahu itu bisa menyelamatkan Anda. Anda mengatakan Yesus Tuhan, tapi Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Oke, Ah, dua-duanya betul.
Dua-duanya betul. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Oke. dia hamba, Jadi dia juga penjelasannya Tuhan? begini. Baik. Penjelasannya begini. Oke. Saya boleh jelaskan nggak? Silakan Anda melakukan pembodohan terhadap diri Anda sendiri. Kalau Silakan. saya jelaskan, Anda diam. Ya. Ya, Nggak boleh saya diam. hanya Oke, tapi baik. jangan salah kalau saya tertawa karena saya yakin ini pembodohan. Silakan. Baik. Baik. Lukas 1 ayat 43, 1 ayat 43, Lukas 1. Ketika Maria berkunjung ke Elizabeth yang dengan Roh Kudus, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Masih di dalam kandungan, Elizabeth sudah memberikan pengakuan bahwa Maria adalah ibunya Yesus. Yang kedua, Lukas 2 ayat 11. Ketika tiba kelahiran itu, malaikat, ini malaikat loh, tertulis malaikat sendiri yang datang berkata kepada para gembala, sebentar. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sendiri yang menyampaikan. Yang ketiga, ketika kelahirannya, 3 orang Majus, mereka adalah raja-raja di timur, datang dan menyembah Yesus yang masih dalam keadaan baik. Bahkan Herodes pun berkata, pergilah, carilah anak itu, supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Si orang Raja Herodes, raja besar saat itu, mau datang menyembah Yesus yang baru lahir itu. Itu yang ketiga. Yesus mengatakan, aku anak Allah. Dan itu terkonfirmasi dengan ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Ada yang berkata, kau Musa yang akan datang, oh kau Elia yang akan datang, atau kau salah satu nabi dari yang akan datang itu. Terus Yesus bertanya kepada Petrus, Kok salah satu? Anda jangan tambah-tambah dong salah satu. Jangan ada kata salah satu. Atau kau nabi yang akan datang itu, jangan salah satu. Jangan nipu-nipu dong. Ya, silakan. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapa kena aku? Petrus berkata, engkaulah anak Allah Maha Tinggi. Kamu paham nggak arti anak Allah Maha Tinggi itu apa? Penyampai Makanya ketika Yesus berkata bahwa akulah anak Allah, dia anak Allah, dia berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Bagi pemahaman Yahudi, ketika engkau mengklaim engkau anak Allah, sama saja engkau sudah menyatakan dirimu dengan Allah. Bohong. Bohong. Ketika Yesus berkata bahwa dia anak Allah, itu merujuk kepada relasinya dia, hubungannya dia pribadi dengan Bapa. Betul. Bukan sebagai Allah, tapi sebagai relasi dekat dengan Allah. Betul. Silakan, lanjut lagi. Karena Yesus itu sang firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas, Yesus itu adalah sang firman, dia adalah Allah. Enggak ada dalil Yesus sang firman. Ngawur. Sebentar. Ketika dia datang sebagai manusia, makanya Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Betul. Terus sudah giliran saya boleh. Makanya dia sebagai hamba Tuhan untuk pandai kan. sudah dinubuatkan. Pandai sekali. Oke, boleh saya tanggapi? Ditambahkan oleh Bang Nabi, silakan Bang. Saya dulu, habis itu nanti Nabi Yong. Jadi gini Bung, Anda membawa kemudian Elizabeth, Anda membawa kemudian siapa? Elizabeth, kemudian Anda membawa malaikat, Anda membawa Pilatus, Herodes, Anda membawa kemudian semuanya Anda bawa. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Anda menganggap Yesus itu Tuhan karena tanggapan-tanggapan orang tersebut, Yesus ketika dia lahir udah dewasa dia malah sibuk menyembah kepada Tuhannya Elohim. Yohanes 4 nomor 22. Pertanyaan saya kepada saudara, adakah Maria ibu kandungnya melakukan praktek-praktek ibadah seperti yang dilakoni Kristen hari ini, menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kasih dalil, silakan. Karena yang tahu Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya mungkin Bang Nabi, supaya saya nggak dominasi ya.
Ya. Supaya jangan terkesan saya mendominasi. Iya, silakan. Aku tertawa dalam hati aja. Oke, Bang Juma. Iya, silakan. Sebentar. Ya, jadi Anda tidak memahami di situ. Ketika saya datang kemari, saya sebagai tamu. Ketika saya di room saya sebagai host. Jadi Anda tidak memahami. Jadi dia yang sebagai Tuhan itu, dialah sebagai hamba itu dalam konteks Alkitab itu. Jadi begitu. Makanya dikatakan Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang datang, tetapi dia sendirilah. Tetapi dalam konteks dia datang ke dalam dunia, dia disebut utusan, hamba. Tetapi hamba itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 13 ayat 13-14, aku yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu. Dia berperan dalam konteks itu sebagai hamba, tetapi yang membasuh kaki itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Jumaat dalam itu kebiasaan di Timur Tengah, kalau tuan rumah itu membasuh kaki tamunya, dia tuan rumah tetapi dia membasuh kaki tamunya. Nah, itulah yang dipraktikkan oleh Alkitab. Jadi Yesus berperan sebagai hamba, tetapi itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, Anda melakukan penipuan dengan mengatakan Yesaya 63 nomor 9 ada kata datang. Anda menambahkan kata datang di situ. Itu tindakan yang curang sekali. Tidak ada kata datang di Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Yesaya 63 ayat 9 bukan duta, kenapa bukan utusan. Anda menambahkan bukan kata datang? Kurir yang datang, tetapi yang itu datang curang. itu adalah Tuhan itu Curang, sendiri. curang. Anda curang. Anda Ada yang curang. Tidak ada kata datang di situ. Tidak ada kata datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya. Giliran saya dulu. Sekarang pertanyaan saya sama kamu. Sampai dulu. Bagaimana saya tanggapi pernyataan kebohongan Anda. Nah, silakan. Ya. Silakan. Yang saya tanya Maria. Silakan. Maria ini adalah orang yang paling dekat dengan anak kandungnya sendiri. Dia mengandung, dia melahirkan, dia mengasuh, dia menceboin, dia mandikan, dia gantikan baju popoknya dan seterusnya. Adakah Maria menuhankan anak kandungnya sendiri sebagaimana Kristen mempraktekkan di gereja hari ini? Jawab. Sudah? Oke. Sudah. Biar saya jawab. Udah. Ya, jadi begini cuma. Di situ dalam konteks itu Anda harus tahu kenapa dia tidak anaknya. Karena dia bukan dari hasil perkelahian laki-laki dan perempuan. Dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi dia bukan anak Maria. Dia hanya cara Tuhan menyatakan diri. Anak disebut anak kalau dia percampuran laki-laki dan perempuan. Makanya kalian nggak paham ayat Alkitab, tetapi kalian sok tahu. Nah, di situ makanya di dalam Lukas 1 ayat 38. Saya jawab. Lukas 1 ayat 38. Maria itu disebut hamba. Lukas 1 ayat 38, Maria itu adalah hamba Tuhan. Jadi apakah dia menyembah Yesus? Iya, dia menyembah Yesus. Kasih dalilnya. Maria memang hamba Tuhan. Maria hamba Tuhan, tapi bukan hamba anaknya. Mana dalilnya? Di mana Yesus? Di mana Maria menyembah? Di dalam teks aslinya, di dalam teks aslinya Maria tidak pernah dipanggil ibu oleh Yesus, tapi dipanggil perempuan, hai perempuan. Betul. Iya, betul makanya itu. karena dia bukan ibunya. Jadi apa Dan? Kalau Dia bukan ibunya, dia itu Apa, hanya Dan? cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sekarang kalau dia bisa nggak kau tanya? Kau menanya dari tadi, bisa nggak kau tanya? Kalau dia bukan anaknya, kalau dia bukan ibunya, berarti dia hambanya. Sekarang tunjukkan di mana Maria menyembah anaknya, sebagaimana Kristen menyembah Yesus hari ini. Itu kan pertanyaan saya. Ya memang dia menyembah anak Tuhan itu sendirilah. Masih kau. Ngapain kau harus tunjuk-tunjukkan? Di mana? Di mana Maria menyembah anaknya? Di mana? Di mana Maria menyembah ibunya? Di mana Maria menyembah anaknya? Tentang menyembah itu apa sih, Mas? Gimana sih? Lihat aja Kristen, lihat Kristen hari ini. Lihat Kristen hari ini. Lihat Kristen hari ini. Lihat Kristen hari ini. Minggu dia menyembah kepada Yesus.
Sedikit-sedikit Yesus, darah Yesus, darah Yesus, Yesus, darah Yesus, Yesus, darah Yesus. Yang saya tanya, di mana? Di hadapan Di mana Maria mempraktekkan? Di mana? Di mana Maria mempraktekkan? Di mana Maria mempraktekkan beribadah? Jawab, di mana Maria? Di mana Maria mempraktekkan ibadah, menyembah kepada anaknya? Mana? Jawab dulu. Jawab dulu. Bentar Bang Nabi. Kan sudah kujelaskan tadi. Apa yang kau jelaskan? Tidak ada Maria menyembah anaknya. Ketika Yesus dan murid-murid Kujelaskan. mereka menuju ke bukit di mana Yesus mau naik ke surga. Ketika Yesus terangkat, maka murid-muridnya dan semua yang sama-sama itu mereka sujud dan menyembah. Lalu malaikat berkata kepada mereka, Yesus yang kau lihat yang terangkat ini yang akan datang, engkau akan menyaksikannya sendiri. Di situ ada Maria juga. Maria menyembah enggak kepada Yesus? Yang saya tanya, di mana? Coba tunjukkan dalilnya di mana? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana? Di KPR berapa? KPR 1, KPR 11? Sebentar, saya tenggelam. Lanjut Pak Bang Nabi. Lanjut. Saya lihat. Di mana? Jadi begini Juma. Boleh saya bertanya Juma? Boleh saya bertanya? Di mana Maria menyembah anaknya? Gantian lah. Ya. Ya kan udah aku jelaskan, dia bukan anaknya. Enggak ada jawaban. Enggak ada jawaban. Enggak ada jawaban, enggak ada. Lah udah aku jawab, kau yang enggak tahu jawabannya. Kau enggak Tidak ada jawaban di mana Maria menyembah anaknya, enggak ada. Yang lebih tahu anaknya ya Maria. Mana buktikan Maria menyembah anaknya? Ya makanya itu bukan anaknya, ngerti nggak sih kau? Iya, di mana? Di mana Maria menyembah Yesus kalau begitu? Di mana Maria menyembah Yesus? Di mana? Di mana Maria menyembah Yesus? Ya memang Maria menyembah Yesus. Jadi menyembah siapa Maria? Menyembah Elohim, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus yang bisa. Bapak itu pernah dilihat nggak? Bapak pernah dilihat nggak? Bapak pernah dilihat nggak? Sudah, kau bertanya, kau dari tadi bertanya 2.000 pertanyaan. Mana sih kau? Kau dulu tanya, pernah nggak kau lihat? Iya, kau bertanya tentang Tuhan, saya balik. Apakah Bapak itu pernah dilihat? Tuhanmu ada nggak? Coba, Tuhan nggak. Gantian lah, dari tadi kau bertanya loh, Bang Juma, gantian lah. Boleh nggak gantian? Gimana? Boleh. Kau yakinkan dulu penontonmu itu, iya gantian lah. Tadi kan udah aku jawab. Boleh. Sekarang aku tanya. Pernah nggak Tuhanmu itu eksis? Apa? Coba. Iya dong, eksis dong. Pernah nggak Tuhanmu itu eksis? Eksis dong, masa tidak? Tunjukkan dulu datanya bahwa nabimu pernah melihat Tuhanmu. Iya, mati ya. Tunjukkan datanya nabimu pernah melihat Tuhanmu. Bung, coba. Tuhan kami bukan makhluk. Kutanya dulu kamu, Tuhanmu makhluk atau bukan? Biar ku jelaskan Tuhanku setelah ini. Tuhanmu apa? Ku jelaskan habis ini. Tuhanmu makhluk atau bukan? Iya, Tuhan kenapa nggak bisa kelihatan? Iya, saya jelaskan Tuhanmu setelah ini. Pencipta makhluk. Tuhanmu apa? Yes. Iya, Tuhanku pencipta makhluk. Tuhanmu apa? Oke. Pencipta makhluk itu makhluk bukan? Tuhanmu pernah nggak eksis? Pernah nggak kau lihat Tuhanmu? Pernah. Tunjukkan dulu data. Jangankan kau. Baginda pernah nggak melihat Tuhannya? Jangankan kau. Coba datanya. Allahu Akbar. Jadi Tuhanmu hanya ada di kepalamu. Hanya Kutanya dulu saja. Kutanya dulu samamu. Jangankan Tuhanku, Yesus pernah kau lihat? Yesus pernah kau lihat? Dia terbukti pernah disalibkan nyata. Enggak, saya tanya. Hadir. Saya tanya, pernah nggak kau lihat Yesus? Tuhanmu lagi. Pernah nggak kau lihat Yesus? Nyata datang. Kenapa saya dikik dong? Ya dia pernah datang. Pernah datang. Kau dapat cerita dari mana dia pernah datang? Kok itu cerita? Sudah kau sekarang. Itu cerita. Sekarang itu cerita atau apa? Itu cerita atau apa itu? Lah itu pun kamu pun cerita. Kita enggak, aku tanya dulu. Yesus itu pernah kau lihat? Hah? Pernah dia datang. Jangan orang Kristen. Kamu lihat?
mengaku itu. Kamu lihat Yesus. Dia masuk dalam sejarah. Kau tanya dulu. Kau pernah lihat Tuhanmu? Pertanyaan yang sama. Kau pernah lihat Tuhanmu? Pertanyaan yang sama. Kau nggak pernah lihat Tuhanmu kan? Kau pernah lihat Tuhanmu enggak? Sudah cuma. Kamu kutanya. Kamu yang kutanya. Kau pernah lihat Tuhanmu enggak? Dia nyata. Kau kutanya. 2000 Kau pernah lihat Tuhanmu? 2000 tahun yang lalu dia datang. Kau pernah lihat Tuhanmu? Kutanya dulu. Pernah kau lihat pernah Tuhanmu? menyatakan diri. Saya tanya sekali lagi, kau pernah nggak melihat Tuhanmu Yesus? Pernah nggak? Udah mulai kejang-kejang. Tuhanmu yang manusia itu, Tuhanmu yang manusia, pernah kau lihat? Tuhanmunya manusia. Pernah kau lihat Tuhanmu yang manusia itu? Semua hanya perkataan manusia. Iya, pernah nggak kau lihat Tuhanmu Yesus? Pernah kau lihat Tuhanmu Yesus? Nggak pernah kau melihat Tuhan. Ya, kau pernah nggak melihat Tuhanmu Yesus itu yang manusia itu? Pernah nggak? Perkataan nabimu. Tuhanmu yang manusia itu pernah kau lihat? Ayat apa yang dikeluarkan? Kau pernah lihat Yesus? No. Tuhanmu manusia, anak orang, pernah kau lihat? Kalau Tuhanku tidak pernah lihat karena memang dia bukan manusia. Makanya Tuhanmu manusia. Tuhanmu manusia, betul? Pernah nggak kau lihat Tuhanmu itu? Pernah nggak kau lihat Yesus? Pernah kau lihat Yesus? Karena Tuhanmu nggak ada selain. Pernah kau lihat Yesus? Pernah kau lihat Yesus? Yesus pernah menyatakan. Kau yang kutanya, pernah kau lihat? Pernah kau lihat? Nah sekarang Tuhanmu pernah nggak menyatakan diri? Kau kutanya, tongkatnya malampir. Kau kutanya. Tuhanmu pernah nggak menyatakan diri? Kau kutanya. Kau pernah lihat Yesus? Pernah kau lihat Yesus? Tuhanmu tidak pernah kau lihat. Nasami, karena Tuhanku bukan makhluk, Tuhanku bukan manusia. Lah, Tuhanmu manusia, pernah nggak kau lihat? Dulu pernah 2000 tahun yang lalu. Siapa yang melihat? Orang lain. Oh gitu. Kamu sendiri nggak pernah. Jadi kau nggak pernah lihat Tuhanmu. Tapi manusia. Kau nggak pernah lihat. Nangis kau. Nangis kau. Tuhanku bukan manusia. Wajar tidak bisa dilihat, tapi sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim. Tuhanku menyatakan diri melalui alam semesta. Sekarang alam semesta masih nyata nggak? Nyata, berarti Tuhanku masih eksis. Sekarang Tuhanmu melalui siapa? Dia datang, manusia. Nyata nggak? Ada nggak sekarang? Bisa nggak kulihat? Mana dia? Tidak, berarti Tuhanmu nggak eksis. Tuhanku yang eksis. Tuhanku mengatakan, aku menyatakan diriku. Kepada siapa aku menyatakan diri? Kebesaranku aku nyatakan melalui alam semesta. Melalui alam semesta aku menyatakan keberadaanku. Dan melalui diri manusia sendiri aku menyatakan. Nah sekarang apakah alam semesta masih ada? Pertanyaan saya kepadamu, Yesus pernah kau lihat? Eksis gak tuh? Tuhan saya mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhanku mengatakan apa? Sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Apa yang dibisikkan oleh dirinya, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Pertanyaan saya, masih ada nggak urat leher manusia hari ini? Masih ada, berarti Tuhanku masih eksis sampai hari ini. Sekarang Tuhanmu eksis dengan turun mengambil daging anaknya Maria. Masih ada nggak anaknya Maria sekarang ini? Bisa nggak kau lihat? Nggak bisa. Sekarang kau bisa nggak lihat dirimu? Bisa. Al-Quran surah Qaf ayat 16, berarti Tuhanku masih eksis. Karena Tuhanku mengatakan, aku menyatakan diriku, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Masih ada urat leher hari ini? Masih. Berarti Tuhanku masih eksis sampai detik ini. Sekarang Tuhanmu menyatakan diri melalui daging. Mana daging itu? Mana? Oh sudah pergi daging itu bang. Oh tidak eksis lagi. Maaf, sorry lah. Tuhanmu yang tak ada rupanya. Bukan Tuhanku yang tidak ada, tapi Tuhanmu yang tidak ada. Saya bacakan sebuah dalil di dalam 1 Timotius 6.
nomor 16. Dialah yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa itu? Allah atau Yesus? Allah. Yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa yang tak terhampiri? Allah atau Yesus? Allah. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa yang seorang pun tidak pernah melihatnya? Allah atau Yesus? Allah. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Allah atau Yesus? Allah. Dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Allah atau Yesus? Allah. Kita balik. Dialah satu-satunya yang tidak takluk oleh maut, yang tidak pernah tersentuh oleh maut. Yesus pernah mati enggak? Mati. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apakah Yesus tak terhampiri? Terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Apakah Yesus pernah dilihat? Pernah. Dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Apakah Yesus tidak pernah dilihat manusia? Pernah. Dia baginya hormat. Baginya lah hormat. Apakah Yesus pernah dihormati atau pernah dikutuk, pernah dibuat hina? Pernah dibuat hina. Kuasa yang kekal. Apakah Yesus punya kuasa yang kekal? Tidak pernah ada kuasanya yang kekal. Berarti yang eksis Tuhanku. Yesus tidak eksis. Cuma udah bisa gantian. Oke. Ini ada data, ini ada dalil, ini ada tema. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Silakan. Enggak, aku mau nanggap yang lanjut yang tadi itu aja. Oh, silakan, silakan. Bisa? Boleh, bagus. Silakan. Kau udah pernah nengok Muhammad tidak? Silakan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Cayu. Sebagaimana saya tidak melihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Berbicara Tuhan dulu. Itu berbicara mengenai Nabi. Aja kau nggak pernah nengok. Itu berbicara manusia, makhluk. Masa berbicara Tuhanmu aja. Yang aneh, Bung, kamu tidak ngerti dialog tadi. Yang aneh Yesus Tuhan. Sudah Tuhan manusia. Sudah manusia tidak bisa kau lihat. Kan tuyul. Yesus manusia. Dia Tuhanmu. Sebagai manusia kau tidak bisa lihat. Tuhanku bukan manusia. Wajar kalau tidak bisa dilihat karena bukan manusia. Nabi Muhammad tidak bisa kami lihat. Bagaimana bisa kami lihat? Beliau hidup di 1400 tahun silam. Tetapi kami bisa melihat beliau melalui melihat Al-Quran. Kami bisa melihat beliau dengan melalui hadis-hadisnya. Yesus, kau lihat Yesus melalui apa? Patung. Kamu melihat Yesus melalui apa? Syalib. Kau melihat Yesus melalui melihat apa? Patung. Apa itu, Bang? Sudahmu Tuhanmu manusia, tidak pernah kau lihat, hanya patung-patung, gambar-gambar, foto-foto orang barat, bule. Kau pajang-pajang di rumahmu foto-foto bule. Habis itu kau bilang, Tuhan. Sehatnya kau, Bang. Sehatnya kau, abangku. Sehatnya kau menuhankan bule. Sehatnya kau, Bang. Bule Eropa kau tuhankan. Sehatnya kau, Bang. Huh? Bang, sehat, Bang. Sehatnya abangku ini. Mulai main mute. Sehat abangku ini, sehat. Sehat, kau dianggap Bang. guru kayak gini cara diskusimu, Jo. Kamu nggak malu gitu? Teman-temanmu tadi membahas tentang Tuhan, eksisnya Allah dengan eksisnya Tuhanmu. Enggak, kau Yesus ini enggak malu. Kau manusia. ditonton banyak ini, Jum. Kau ditonton banyak loh, banyak manusia loh. Kayak gini cara Umat diskusi Islam kau. bangga melihat Bang Suma malah. Iya dong. Mereka Cuma segini, mengagumi. Tergantung lawannya dong. Ya, Tergantung ilmu cuma lawannya. segini, Jum. Tergantung lawannya dong. Tergantung siapa lawannya. Masa saya harus mengajar kelas sarjana, doktor, kalau lawan saya anak TK, ya enggak lah.
Oke, saudara Yohanes, maaf bang, maaf di sini udah maghrib bang. Nanti kita sambung habis isya boleh? Oh ya. Makasih Bang Siap, Juma. siap abangku, siap. Habis isya kita gabung lagi abang. Nanti kita tunggu abangku ya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Kalau kita berdiskusi tergantung lawannya. Jangan mau sok paten, sok pintar, sok cerdas. Wah, pakai bahasa tinggi. Terus yang dihadapi anak-anak kecil. Kayak tadi Kingdom. Kingdom itu pemahamannya anak TK pun tak mau disamakan dengan dia. Aku tanya apa, dijawab apa. Apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap Bible? Jawabannya kemana-mana. Datang si Nabi 26. Berarti dia mengakui Nabi Muhammad Nabi ke-25 ya. Terima kasih. Oke. Ditanya, siapa yang memberikan validasi terhadap kitabmu? Bahasnya babi. Terus habis itu sesi kedua terkait dengan apa tadi kita tanyakan? Melihat Tuhan kan? Maria apakah menyembah anaknya? Kan itu yang kita bahas tadi. Apakah Maria menyembah anaknya? Larinya kemana-mana. Bukan itu yang malah dibahas. Kan aneh. Aduh, parah. Nabi ke-28, Nabi Muhammad ke-25, Paul Song 26, Luga 27, dia 28. Tersusun setelahnya nabi-nabi palsu teman-teman, karena hanya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Begitu saudaraku ya. Jadi Anda naik ke sini, Anda hanya mempermalukan diri Anda. Ya, Kingdom, kamu mengaku sudah 22 bertemu dengan saya. Tapi sudah 27 kali aku permalukan kau. Ngakumu kita udah bertemu 22 kali. Tapi saya permalukan kau sudah 38 kali. Selisih 10 kali. Karena setiap kau naik 2 kali kau saya permalukan gitu loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam abangku, Bang Handi. Ada perintah, silakan abang. Satu lagi tadi itu nggak dibahas banyak, Pak. Dia menyangkal kalau Yesus itu bukan anaknya Maria. Iya, itu betul. Benar. Dia menyangkal. Itulah kegilaan yang Yesus katakan bahwa ketika datang pengikut Farisi, mereka akan 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Oke, teman-teman sekalian, Bang Handi 10 menit. Bang Handi. Nanti habis Isya ya, teman-teman. Habis Isya kita jumpa lagi. Untuk membahas tema-tema kita ini, tema yang sangat sederhana, Yesus hamba Tuhan atau Tuhan, ya, membuat teman-teman Kristen babak belur. Ada beberapa saudara kita Kristen yang masih antri untuk naik. Nabi ke-28 sebagai nabi palsu masih minta. Kingdom juga tadi masih minta teman-teman, ya. Kita tunggu mereka hadir sebentar habis Isya. Kita bahas tema-tema kita ini. Mudah-mudahan mereka bisa sehat dengan berdiskusi dengan Bang Zuma. Mereka diberi kemudahan untuk mendapatkan hidayah agar mereka semuanya bisa meninggalkan angkatan jahat yang mana mereka warisi dari orang-orang Farisi. Karena agama yang dibangun dan dibentuk oleh orang Farisi di luar Yahudi, ya cuman itu doang, nggak ada yang lain. Agama Hindu bukan, agama Buddha juga bukan, ateis bukan, Islam apalagi. Satu-satunya agama yang dibangun oleh Farisi di luar Yahudi, ya agama mereka. Paulus itu adalah rasul mereka, dan Paulus ini adalah yang mensuplai 13 kitab kepada mereka, ya toh. Berarti Paulus sebagai orang Farisi telah berhasil berhasil membuat orang di luar Yahudi berkongko-kongko menjadi pengikutnya. Itu gitu ya teman-teman sekalian. Jadi ketika tadi beliau itu bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masih eksis sampai hari ini, sampai detik ini dan selama-lamanya kekal, ya Allah,
Tidak ada bagi mereka. Yesus manusia, nggak ada. Ya toh? Apalagi Tuhan yang ketiga, yaitu pribadi Roh Kudus berupa burung merpati. Tapi masih banyak burung merpati sekarang sih, warna putih ya. Merpati saya, merpati kipas ada 4 ekor warna putih. Apakah salah satunya ya? Masih eksis ternyata. Tapi area rumah saya, daerah Sudiang juga banyak merpati putih. Di sini juga, di gunung ada juga merpati putihku. Ada 4 ekor, bersih kali. Eksis juga berarti, eksis. Roh Kudusnya eksis juga. Iya. Bedanya kalau kita di Islam, Allah eksis lebih dekat dari urat leher. Bukan Allah itu menjadi berinkarnasi menjadi kita, enggak. Tapi kalau mereka, Tuhannya turun ke bumi berupa. Dia turun berupa seperti burung merpati. Kalau Allah tidak turun ke bumi dan tidak menyatakan hakikatnya seperti manusia, cuman dikatakan aku dekat dari urat lehermu. Berarti Allah itu cuma dekat, bukan Allah itu menjadi urat leher. Berbeda dengan teman-teman kita, Tuhannya itu memang betul-betul menjadi seperti burung merpati, seperti Yesus menjadi daging. Nah, kalau dia mengatakan Tuhannya yang bernama Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Boleh nggak Roh Kudus itu kita juga sebut 100% Tuhan, 100% burung merpati? Boleh nggak ya? Teman-teman, boleh nggak? Yesus kan manusia. Sebagai manusia dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Si burung merpati ini, si Roh Kudus ini, boleh nggak dia dinobatkan 100% Tuhan, 100% burung merpati? Sesuai dengan Yesus kan? Kan dalilnya pun Yesus nggak ada tuh. Dalil Yesus 100% kan nggak ada tuh. Itu cuman dogma kepercayaan doang. Berarti apakah boleh juga Roh Kudus itu yang mereka katakan Roh Kudus 100% Tuhan dan juga 100% burung merpati? Boleh nggak ya? Gimana itu ya? Boleh nggak ya? Boleh. Masa? Nggak berdosa itu. Kalau Tuhan 100% burung merpati dan 100% Tuhan, nggak berdosa itu. Boleh ya, boleh aja ya. Kenapa naik Dinda Nora di sini? Udah mau azan Dinda Nora, udah mau azan. Aku tinggal menunggu. Ukti Caca, tetap berkarya ya. Aku suka nonton PT-PT-nya. Aku suka. Cakupan kalimat-kalimatnya itu menggunakan bahasa yang luar biasa. Sangat menggugah penonton. Aku banyak nonton PT-PT antum. Silakan Ukti, perbanyak PT-PT-nya. Luar biasa. Tajam, singkat, padat. Mantap. Mantap. Aku suka. Dan saya pantau ada beberapa apologet dan netizen yang menggunakan PT-PT Ukti untuk jadikan sebagai PT. Mantap itu. Aku suka mendengarkan orang-orang yang membuat PT yang mengkanter pernyataan-pernyataan oten ya sebagai pengikut Parisi. Suka saya nonton. PT-PT daripada yang muncul itu goyang-goyang apa itu? goyang nasi goreng atau apa itu?
Iya Ukhti. Makasih Ukhti Caca. Lanjutkan berkarya, jangan berhenti. Kalau perlu PT-nya minimal 3 hari dalam sehari. Gencarkan semua. Backup anak-anak kita, adik-adik kita dari sergapan pengikut Parisi. Iya. Teman-teman di follow beliau, di follow akunnya supaya semakin banyak orang yang nonton PT beliau. Kalau semua teman-teman kita bisa mengkanter apa yang mereka subhat yang mereka lontarkan kepada Islam, itu mantap, itu bagus. Jadi kita melakukan perlawanan bukan hanya secara live saja, tetapi kita melakukan perlawanan postingan PT kita juga. Silahkan diperbanyak. Aku suka berkelas soalnya, mudah dipahami dan benar-benar kena kepada sasaran. Sampai kok nggak salah Dinda Yonatan juga pernah ku tengok mengambil PT Ukhti Caca ini untuk dijadikan sebagai materi. Keren, itu keren. Ini juga yang follow siapa? Follow ya. Yang mualaf yang Chinese Makassar itu siapa? Follow. Yang ujung-ujungnya ketika dia bernarasi follow. Ingat gak teman? Apa nama ininya? Nama akun Paparena, betul. Paparena juga kalau nggak salah ngambil itu. Ngambil itu, betul. Bagus Dinda. Silakan berkarya terus. Luar biasa itu. Oke teman-teman sekalian, kita tutup tema kita ini. Dinda Nora makasih, Dinda Dio makasih sudah mendamping, dan juga Dinda Diansa kalau nggak salah juga ada tadi di sini. Terima kasih sudah mendampingi kita sebagai moderator tanpa tanda jasa, tanpa bayaran, tanpa honor ya. Yang ada cuma horor. Terima kasih sudah bersama dengan kita teman-teman yang mendukung dan yang ada di YouTube. Masya Allah, barakallah fiq, semuanya sehat semua kita. Habis sisa kita kumpul lagi di sini ya, kita mengadakan benteng kuat terhadap umat Islam dari serangan misionaris. Oke? Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dadah, bye. Diikat karet cinta. Ada yang jeli kali matanya, padahal aku selalu berdoa mudah-mudahan tak dilihatnya karetnya. Mudah-mudahan tak dilihatnya karetnya. Aku punya. Ada yang aku beli hampir, bukan sombong ya, aku beli itu hampir 7 jutaan. Aku beli hampir 7 jutaan. Tebal. Kalau aku pakai, aku kayak pakai helm. Jadi aku pakai untuk dengar musik. Ini harganya cuma berapanya ini? Nggak cukup 200.000. Aku lebih suka pakai ini. Suaraku bagus kalau pakai ini. Oke, dadah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kalian jeli, yang kayak gitu aja diperhatikan. Bye.